Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Zul Asri, Dr. Rusdani. Yang saya hormati Dr. Adi. Saya biasa-biasa aja Dr. Adi. Saya adiknya Dr. Nazar. Salam hormat Dr. Nazar. Waalaikumsalam Adinda, sehat selalu ya. Jadi yang saya hormati para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Senior-senior saya, para narasumber. Jadi hari ini saya diminta untuk sharing saja. Jadi saya masih junior. Jadi kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Saya mulai dengan share screen. Izin share screen. Ini. Oke, saya dikasih sebuah topik dari Dr. Zul Asdi, yaitu keberadaan MKDKI Provinsi sesuai regulasi termasuk pembiayaannya. Jadi aspek sudut pandang yang saya coba akan share ke para senior sejawat dokter seluruh Indonesia adalah ada dua kata kunci yang diinginkan, yaitu kajian regulasinya dan kajian pembiayaannya. Nah, ini yang saya coba share apa yang ada di MKDKI. Slide. Jadi memang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ini ada karena amanat undang-undang. Jadi norma ini akan menjadi pijakan kalau misalnya ada sebuah usulan untuk adanya MKDKI provinsi. Jadi MKDKI ini tidak hanya sekedar badan untuk mengetahui kesalahan dokter atau dokter gigi. Tapi sebetulnya filosofi menurut pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pradok ini adalah untuk menegakkan disiplin. Yang perlu ditegakkan itu adalah penerapan keilmuan dalam pelayanannya yang perlu ditegakkan, di mana penegakan itu harus tetap berdiri, harus tetap dipertahankan untuk sebuah cita-cita. Slide. Oke. Jadi memang menurut konsideran huruf C Undang-Undang Pradok bahwa seorang dokter ini sebagai pelaksana pelayanan, dia harus punya etik dan moral. Ini kata kunci pertama, etik dan moral. Sudah pasti dia harus punya kompetensi yang tidak stagnan, kompetensi yang tersertifikasi dan terregistrasi dan terlisensi, dan untuk kepentingan mengikuti perkembangan iptek, maka perlu ada pembinaan, pengawasan, dan pemantauan. Tiga terminologi yang menjadi filosofi kunci daripada tugas daripada MKDKI, di mana pembinaan itu, pembinaan itu ada terminologi sosialisasi, ada terminologi penyuluhan, dan ada terminologi diseminasi. Dan pengawasan ini ada kaidah membina, mengkoordinasikan, dan pemantauan tentunya. Slide. Ini data saya dapat barusan. Slide ini saya bikin beberapa menit yang lalu. Saya sedang di Medan, barusan landing. Jadi inilah cerita tentang pengaduan di MKDKI di tahun 2020, di tahun 2021, dan tahun 2022. Jadi ada gambar merah ini DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya slide selanjutnya itu pertimbangan adanya MKDKI provinsi itu karena jumlah kasus, maka DKI Jakarta lah yang sesuai dengan kaidah yang ada di undang-undang tentang MKDKI provinsi. Jadi memang yang menarik daripada 3 bulatan ini adalah bahwa di Oktober ini ada 13 kasus, sesuatu yang luar biasa, sangat besar sebetulnya. Mungkin juga dipengaruhi banyak hal, barangkali salah satu aspek adalah judicial review MA terhadap undang-undang pasal 79 ayat 4 itu. Jadi memang akhirnya per
di titik Februari 2022 itulah bahwa amar putusan MK DKI itu merupakan bukti. Jadi sebuah surat dalam bentuk surat. Nah ini yang akhirnya menjadi, saya nggak tahu ini seksi atau saya nggak tahu ini produktif atau saya nggak tahu ini kontraproduktif. Tetapi memang di beberapa titik pengaduan dalam tanda petik menjadi mainan dari lawyer untuk bermediasi. Karena memang cut off daripada pengaduan ini bisa dicabut atau tidak dicabut, itu adalah pada saat pengadu sudah kita panggil. Jadi pada saat pengadu itu belum dipanggil, ini merupakan sebuah bargaining position untuk beberapa titik pengaduan, sehingga memaksa sejawat kita untuk diajak mediasi oleh pengacara dengan sekian rupiah, barangkali seperti itu. Slide. Ya, jadi kita masuk ke MK DKI. MK DKIP atau provinsi. Jadi pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Pradok mengatakan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh KKI atas usul MK DKI. Kemudian pasal 10 ayat 1 huruf A Perkonsil 3 2011 mengatakan bahwa MK DKI provinsi dibentuk oleh KKI atas usul MK DKI dengan memperhatikan jumlah pengaduan. Jadi ini narasi yang kita menjadi dasar bahwa dapat dibentuk bila jumlah pengaduannya terhadap dokter atau dokter gigi yang praktek dan luas wilayah kerja. Sayangnya ini nggak dijelaskan lebih lanjut. Jadi jumlah pengaduannya itu seberapa banyak, luas wilayahnya seberapa meter persegi. Ini yang menjadi PR andai kata memang wacana MK DKIP ini digulirkan. Jadi pada pasal 12 Perkonsil 3 2011 MK DKI provinsi berkedudukan di kota pada provinsi tertentu yang diharapkan sesuai dengan keputusan KKI. Selanjutnya pada pasal 20 ayat 3 dan ayat 4, keanggotaan MK DKI provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat bersifat ad hoc yang dalam melaksanakan tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk masa bakti 5 tahun kecuali yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 kali masa bakti sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 17. Jadi kata kuncinya ini ad hoc. Ketentuan mengenai ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan untuk anggota MK DKIP yang menduduki jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi selanjutnya pada pasal 5 huruf C Perkonsil 2011, Perkonsil 3 2011, ini yang penting. Jadi kita ketahui bahwa wewenang MK DKI itu adalah menerima pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi serta menerima permohonan banding. Jadi ini kalau kita lihat MK DKI pun ini juga bisa kita anggap pengaduan tingkat pertama pun diampu oleh MK DKI pusat ini. Dan permohonan banding PR keduanya. Nah, dijelaskan kembali pada pasal 6 huruf A Perkonsil 3 2011 bahwa wewenang MK DKIP menerima pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi dokter gigi pada tingkat pertama. Nah, ini sesuatu entity yang kita akan bahas di slide selanjutnya bahwa memang akan ada seorang pengadu mengadukan di MK DKIP, bisa juga dia mengadukan di MK DKI pusat sebagai pengaduan tingkat pertama. Nah, di sini ini ada problem kata kunci. Sementara memang MK DKI itu adalah Permenkes, yang mengangkat adalah Menkes begitu SK-nya. Sementara MK DKIP itu yang mengangkat atau SK-nya adalah KKI. Sesuatu yang kita bisa anggap sebagai suatu kesulitan atau mungkin kesulitan yang bisa kita mudahkan. Ini sebuah narasi yang perlu didiskusikan pada selanjutnya. Slide. Oke. Ya, ini kita masuk ke pembiayaan. Jadi tadi saya sudah bicara regulasi seperti itu. Pembiayaannya adalah bahwa pada pasal 65 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pradok bahwa memang segala pembiayaan kegiatan MK DKI Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia. Pada pasal 63 Perkonsil Nomor 3 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja MK DKI dan MK DKIP bahwa biaya untuk pelaksanaan tugas dan wewenang MK DKI dan MK DKIP dibebankan kepada anggaran Konsil Kedokteran Indonesia. Saya melihat pembiayaan pada titik ini
tidak ada masalah. Artinya tidak ada masalah itu ya bersumber pada satu titik, dan memang kalau sudah di titik MKDKI ini tidak menjadi terlalu penting lah, seperti itu. Slide. Oke, saya sampai pada resume. Jadi memang diskusi pada Forkom ini lebih penting dan lebih luar biasa daripada presentasi. Jadi memang saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa MKDKI provinsi ini bersifat tentatif, dibentuk berdasarkan jumlah kasus di suatu daerah dan luas wilayah, tetapi tidak ada kejelasan secara matematika berapa jumlah kasus yang dia maksud, berapa luas wilayah yang dimaksud. Dibentuk dengan SKKKI, bersifat ad hoc, kecuali unsur pimpinan. Kewenangannya beririsan dalam hal pemeriksaan tingkat pertama antara MKDKI pusat dan MKDKIP. Jadi kembali nomor 2, dibentuk berdasarkan jumlah kasus di suatu daerah dan luas wilayah. Kalau kita melihat histori, sebetulnya warna DKI ini lebih banyak pengaduannya, bukan Jawa Tengah. Jawa Tengah yang pernah punya riwayat punya ke MKDKIP, barangkali pertimbangannya bukan di sana pada saat itu jumlah kasusnya banyak, bukan. Secara luas wilayah mungkin Papua mungkin yang harusnya memenuhi kaidah ini. Jadi konklusinya adalah bahwa ada positifnya yang menjadi bahan diskusi, yaitu mengurangi penumpukan perkara dan beban anggaran yang terbagi. Ada 2 entiti pada titik ini. Penumpukan perkara ini suatu hal yang relatif. Pada MKDKI 4 saya saat ini bersama bersepuluh teman-teman majelis MKDKI, penumpukan perkara sudah kita antisipasi. Jadi ada sebuah 14 step pemeriksaan MKDKI yang saya coba cari garis tengah agar benar-benar tidak bertele-tele. Ini sudah saya rubah step 14 ini, karena memang contoh pada bulan ini setiap seminggu pertama saya ke Aceh, minggu kedua saya ke Bali, minggu ketiga itu ke Natuna dan Manado, hari ini saya ke Medan. Jadi kalau misalnya kita mengikuti kaidah 14 itu mungkin akan ada penumpukan perkara. Tapi sudah saya persingkat pemeriksaan ini demi outcome yang cepat dan efektif. Yang kedua adalah beban anggaran yang terbagi ini maknanya bukan anggaran negara, tapi barangkali positifnya andai kata ada MKDKI provinsi adalah bahwa orang yang mengadu itu juga biayanya sedikit, begitu kan? Yang memeriksa itu adalah sejawat di tempat itu. Barangkali efektivitas ini yang barangkali untuk sebagai pertimbangan perlunya MKDKI provinsi, karena memang selama ini kami mengikuti filosofi bahwa pengadu itu ada di mana kita datangi. Jadi minggu depan atau 2 minggu lagi kami ke Fakfak karena ada pengaduan di Fakfak, kami tetap ke sana. Jadi kalau pengadu dimanapun kami datangi, itu filosofi kami. Kemudian yang kedua adalah keadilan bagi teradu untuk mendapatkan hak banding. Ini adalah sebuah entiti yang bagus. Kalau misalnya ada keinginan untuk mendirikan MKDKI provinsi, barangkali inilah yang entitinya ini di titik ini, bahwa memang keadilan bagi teradu untuk mendapatkan hak banding. Tetapi memang kekurangannya adalah tidak jelas dan tidak mengikat ini, karena memang amanat undang-undang mengatakan dapat, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Tidak jelas juga pada titik pemeriksaannya tingkat pertamanya ini. Jadi akan ada sebuah titik di mana ada satu pengadu yang mengadukan di MKDKI Provinsi Jawa Timur, bisa juga di MKDKI Pusat. Sehingga sebetulnya saya tadi juga berpikir agak konyol bahwa mungkin barangkali Pak Nasir andai kata mendengarkan cerita ini agak-agak kontraproduktif, karena beliau sangat-sangat mendukung adanya sesuatu simplifikasi daripada pengadilan, sehingga beliau sangat mendukung adanya pengadilan medis itu yang tidak bulat itu. Jadi memang itu kelemahannya itu. Yang kedua, kelemahan kedua adalah kewenangan yang bertabrakan seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi kewenangan bertabrakan sehingga dapat membingungkan pengadu dan dimanfaatkan pengadu. Ini kalimat ini luar biasa, karena saya merasa bahwa ada beberapa titik pengaduan yang memang dimainkan oleh seorang lawyer untuk dalam tanda petik menghabisi sejawat-sejawat kandung kita ini. Nah, ini yang luar biasa. Slide-nya. Ya,
saya lukisan ini saya taruh di kantor, jadi memang saya sangat-sangat luar biasa melihat. Jadi Wahidin Sudirosodo mengatakan bahwa memang kita ini, kebetulan saya ahli bedah, tidak hanya mengobati luka pasien, tapi pada saat luka bangsa itu ada, maka dokter yang orang yang paling depan untuk mengobati luka bangsa ini. Saya pikir itu saja dari saya. Kesalahan dari saya, kebenaran datang dari Allah. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.